Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul di mushola yang kita ini. Salawat bertambahkan salam kalau pamula kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita ucapkan tadi dapat menjadi syafaat yang menanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ustaz Dr. Anders Suharman Hussein, yang terhormat Ketua RT beserta jajarannya, yang terhormat pada Ketua Mushola beserta jajarannya, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang saya banggakan. Baiklah, saya selaku protokol tausiah pada malam ketiga ini tidak akan perpanjang mukadimah, langsung saja kita ke tausiah kali ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Anders Suharman Hussein dengan tema larangan melakukan kezaliman. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat, jamaah salat tarawih masjid Ibadur Rahman. Salah ya? Mudah-mudahan jadi masalah. Ibadur Rahman, wah ini luar biasa ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian adalah hamba-hamba Allah. Amin. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima kepada kita bersama, keluarga, yang tidak kalah pentingnya dan tentu sehat jasmani dan rohani, dan yang tidak kalah pentingnya sehat keimanan kita dan keislaman kita, dan sehat ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan juga tidak kalah pentingnya sehat ekonomi kita semua. Tapi saya yakin dalam cerita moga-moga tuan-tuan ini semua segera sehingga kita bisa maksimal melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini. Sehingga kita di bulan Ramadan ini bersama keluarga adalah orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka, dan Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah maafkan segala kesalahan kita, dan Allah masukkan kita semua bersama keluarga ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab, bersama orang-orang yang kita cintai, anak istri kita, saudara-saudara kita, kakek nenek kita, dan kedua orang tua kita. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Sesuai? Karena kita dibatas oleh waktu, mungkin poin-poinnya saja yang Ustaz
sampaikan di malam yang sangat sabtu dan malam yang penuh dengan rahmat dan kehidupan. Ketiga, ini ada hubungan dengan kezaliman. Jauhilah, berikanlah kebaikan itu kepada siapa saja, dan berikanlah keadilan itu kepada siapa saja, dan jauhkanlah kezaliman itu dari siapa saja dan siapa saja. Dan takutlah kepada Allah dalam urusan manusia, dan jangan takut kepada manusia dalam urusan Allah. Soalnya, ketika perang penaklukan kota Mekah di kasus di tahun ke-9 atau tahun ke-8 Hijriah, terjadi chaos konflik antara dua sahabat besar. Di satu sisi yang bernama Khalid bin Walid yang masuk Islam tahun ke-6 Hijriah, yang digelari oleh Nabi kita Sayyidullah. Apa arti Sayyidullah? Namanya ini. Pedangnya Allah. Di masa Khulafaur Rasyidin, beliau adalah panglima perang penakluk dua kerajaan superpower pada waktu itu, yaitu kerajaan Romawi Timur berpusat di Yerusalem dan kerajaan Persia yang berpusat di Iran dan Irak. Bertengkar itu ada yang dizalimi. Kalau pasti ada yang dizalimi, yang merasa terzalimi, pasti juga. Dengan siapa? Dengan sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang masuk Islam di awal-awal Islam, dinamai oleh Allah dengan nama As-Sabiqul Awwalun. Ketika perang Tabuk dan perang sebelumnya itu perang Badar dan perang Uhud, beliau menyumbangkan hartanya 1000 ekor unta, termasuk logistik perang yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Pertengkaran mulut ini, cekcok mulut ini terdengar oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid bin Walid, biarkan sahabat-sahabatku, katakan. Tidakkah engkau paham? Tidakkah engkau mengerti? Kalau seandainya engkau punya emas sebesar bukit Uhud, gunung Uhud yang ada di kota Madinah itu tempat bersemayamnya para syuhada, lebih kurang 3 km jauh jaraknya dari kota Madinah. Lalu engkau infakkan setiap hari sampai habis, belumlah sebanding dengan pengorbanan para sahabatku yang perginya pagi-pagi pulang ke rumah. Poin yang ingin Habib sampaikan, Ustaz sampaikan, pengorbanan apa yang telah kita berikan kepada agama yang kita cintai. Di Islam di dalam rakyatnya kalimat itu, harta, jiwa, nyawa. Nah, Allah meminta kita, Allah menuntut kita dua saja saat ini juga, apalagi bulan Ramadan. Laksanakan perintah Allah. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, berarti kita menzalimi Allah dan menzalimi dan menzalimi keluarga dan jauhi larangan. Kalau dalam perintah Allah itu masih ada celah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita, tapi dalam larangan Allah tidak ada celah untuk melanggar. Agungkan perintah Allah, agungkan larangan Allah, agungkan apa yang Allah halalkan dan agungkan apa yang Allah haramkan. Cintai apa yang Allah cintai dan benci apa yang Allah melarang kita mencuri. Allah melarang kita mendekati zina. Mencuri itu menzalimi orang. Kita kapling-kapling karena orang banyak. Nanti kita bertobat kepada Allah. Pergi haji di depan Ka'bah, kita main nangis-nangis. Apa kata? Oh, nanti saya itu kata Allah, kena dosa kalian sesama kalian. Syaratnya dua, tobat. Dosa pertama, syarat pertama adalah kita mencari itu kepada yang bersangkutan, kemudian kita baru bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau dosa langsung kepada Allah, kita cukup bertobat kepada Allah SWT. Nah, ini lembagannya Allah melarang kita sogok menyogok. Allah melarang kita LGBT. Allah melarang kita
melarang kita berbohong, berdusta, termasuk menzalimi. Allah melarang kita transaksi riba, apalagi makan riba. Allah melarang kita berjudi, termasuk judi online. Allah melarang kita merokok. Sepakat ahli medis mengatakan bahawa rokok itu bisa merusak organ-organ tubuh kita, seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Itu Allah berikan satu, tidak ada serapnya. Kalau itu rusak disebabkan oleh rokok, maka merana sampai mati. Apakah kami suruh merokok? Apalagi kita yang sudah usia kepala 4, kepala 5 ini, seperti Ustaz yang sudah kepala 6. Kalau saja Allah masih mendapati kita melakukan perbuatan keji dan mungkar, Allah masih melihat kita melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar, apalagi di bulan Ramadan ini, Allah katakan kepada kita, saatnya perpisahan. Saatnya aku berpisah denganmu, pergilah engkau. Aku tidak butuh denganmu, aku tidak butuh dengan Allah. Hidup kita akan berpindah dari kesetaraan yang sangat fatal, kesetaraan yang sangat menyakitkan, itulah neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian, poin terakhir, siapa sih yang tidak pernah berdosa? Kalau hati kita pernah terluka oleh dosa, tersayat oleh maksiat, dan tenggelam dalam lautan dosa-dosa, maka bersihkan kita ampun kepada Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Tangisan rintihan orang-orang yang bertobat dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih Allah cintai ketimbang gemuruhnya ucapan tasbih yang keluar dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang gila. Nabi Musa kaum muslimin pernah membunuh orang dengan tidak sengaja. Allah angkat dia jadi nabi dan rasul, bahkan jadi nabi ulul azmi. Demikianlah sayangnya Allah kepada hamba-Nya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Terakhir, Bapak sekalian, untuk mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah seberapa besar keagungan Allah di dalam hati, seberapa dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan cinta sejati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, apalagi di bulan Ramadan ini. Langitlah impian kita, harapan kita, cita-cita kita. Insyaallah kita pasti mendapati Allah Subhanahu. Perbanyaklah perkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengenal kita ketika kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit. Kuraslah semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu. Habiskanlah waktu yang kita miliki untuk prestasi amal soleh, sehingga tidak ada lagi ruang dan tempat bagi kebatilan dalam diri kita yang akan membuat kita terjun ke dalam jurang neraka. Karena perjuangan kita yang sangat berat di dalam masa perantauan kita di dalam dunia yang fana ini, inilah menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita dari neraka. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kalau masalah kehidupan ini Allah sudah atur, sebagaimana firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi, wahai Bani Adam, taatilah aku, kata Allah. Kalian tidak perlu tahu apa yang patut bagi diri kalian. Saya ini Maha Kuasa, kata Allah. Maka yang miskin ini seketika bisa menjadi orang terkaya di dunia ini. Rakyat jelata bisa menjadi pejabat, pengusaha seketika dan begitu pula sebenarnya. Oleh karena itu, nikmatilah ketetapan Allah pada diri kita, sepahit dan semanis apapun. Apapun kenderaan kita tunggangi dalam kehidupan, miskin saat kita bersabar, kaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita
Alangkah indahnya hidup kita kalau Allah berikan kekayaan. Kita bisa bangun masjid, bangun pesantren, bisa bangun rumah sakit Islam, bisa menghajikan guru-guru mengaji kita, garingan masjid kita, imam-imam masjid kita, bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak ke perumahan orang kaum muslimin yang tidak tercover oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semua Bapak sekalian adalah orang-orang yang Allah anugerahkan taufik dan hidayah bersama keluarga. Allah berikan takwa dan Allah berikan kesucian hati dan kebersihan jiwa dan Allah berikan kecukupan sehingga kita bisa menjaga kerja kita dan agama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Anders Subhanallah Husin yang telah memberikan tausiah utama larangan melakukan kezaliman. Baiklah, jamaah mushola ibadur rahman sekalian, selanjutnya kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Imam kita pada malam hari ini adalah saudara Rayhan, sedangkan yang akan menjadi Bilal adalah saudara Fardan. Untuk itu, marilah kita segera bersiap untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai protokol kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah dan hilaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.